tujuan pembelajaran kali ini. Setelah kalian mempelajari bab trigonometri, diharapkan kalian dapat menentukan panjang sisi segitiga menggunakan perbandingan trigonometri, menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa, memahami penggunaan identitas trigonometri dasar, dan menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan konsep trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon yang berarti tiga sudut dan metron yang berarti pengukuran. Ilmu ini mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku. Sebelum mempelajari trigonometri, kita kembali mengingat mengenai teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku dikenal adanya sisi siku-siku pada gambar ini, yaitu sisi A atau sisi BC dan sisi B atau sisi AC. Selain itu, kita juga mengenal adanya sisi miring. Pada gambar ini adalah sisi AB atau sisi C. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Atau bisa kita tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan pada sudut A atau sudut alfa. Perhatikan sisi A atau sisi BC. Sisi A adalah sisi di depan sudut A atau di depan sudut alfa. Kita sebut sisi di depan sudut dengan sebutan depan. Sisi AC atau sisi B adalah sisi di samping sudut A atau sudut alfa. Sisi AB atau sisi C atau sisi di depan sudut siku-siku dinamakan dengan sisi miring atau hipotenusa. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yang pertama adalah sinus. Sinus atau sin merupakan perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yang kedua adalah kosinus atau cos, yaitu perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miring. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yang ketiga adalah tangen atau tan, yaitu perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut. Untuk mempermudah mengingat rumus, kalian perhatikan sudut A atau sudut alfa. Sisi di depan sudut A kita sebut dengan depan. Sisi di samping sudut A atau sudut alfa kita sebut dengan samping, dan sisi miring kita sebut dengan miring atau hipotenusa. Nah, jadi dari segitiga ABC tersebut, sin alfa adalah depan per miring. Cos alfa
adalah samping per miring dan tangen alfa adalah depan per samping. Rumus sinus atau sin kita sebut dengan demi, yaitu depan per miring. Rumus kosinus atau cos kita sebut dengan sami atau samping per miring. Dan rumus tangen atau tan kita sebut desa, yaitu depan per samping. Tangen bisa juga kita peroleh dengan membagi sin dibagi dengan cos atau sin per cos. Contoh, tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa dari segitiga berikut. Pada soal ini, alfa berada pada sudut C. Sehingga sisi di depan sudut C adalah sisi AB. Sisi di samping sudut C adalah sisi BC dan AC merupakan sisi miring. Dari segitiga ABC tersebut, alfa terletak pada sudut B. Sehingga dari situ sisi di depan sudut B adalah sisi AC dengan panjang 12. Sisi di samping sudut B atau di samping sudut alfa adalah BC dengan panjang 5. Sedangkan AB, sisi miring, belum diketahui. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A dan B adalah sisi siku-siku pada segitiga ABC, yaitu AC dan BC, sedangkan sisi C adalah sisi miring atau sisi AB. Dari yang diketahui, sisi siku-sikunya masing-masing kita kuadratkan. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 25 ditambah 144 sama dengan C kuadrat, sehingga C kuadrat sama dengan 169. C merupakan akar dari 169, yaitu 13. Jadi, dari sisi miring yang sudah kita hitung, didapatkan sisi di depan sudut alfa atau sisi B atau sisi AC panjangnya 12. Sisi di samping sudut atau sisi A atau sisi BC panjangnya 5, sedangkan sisi miring atau sisi C atau sisi AB panjangnya adalah 13. Jadi nilai sin alfa, yaitu sisi di depan sudut alfa dibagi sisi miring atau demi, sama dengan 12/13. Nilai cos alfa, yaitu sisi di samping sudut alfa dibagi sisi miring atau sami, sama dengan 5/13, dan nilai tangen A, yaitu sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi di samping sudut alfa atau desa, sama dengan 12/5. Pada contoh 2 ini, alfa berada pada sudut A, sehingga sisi di depan sudut alfa adalah sisi BC atau 5. Sedangkan sisi di samping sudut alfa adalah AB, yaitu 12, dan sisi miring AC belum diketahui.
Pada segitiga ABC tersebut, sisi di depan sudut alfa adalah 5, sisi di samping sudut alfa adalah 12, dan dengan teorema Pythagoras diketahui sisi miringnya adalah 13. Cara menghitung sisi miring bisa kalian pelajari kembali pada jawaban contoh 1. Sehingga untuk sin alfa sama dengan sisi di depan sudut dibagi sisi miring atau demi sama dengan 5/13. Nilai cos alfa yaitu sisi di samping sudut dibagi sisi miring atau sami sama dengan 12/13, dan tangen alfa yaitu sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut atau desa sama dengan 5/12. Selain perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yaitu sin, cos, dan tangen, perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yang lain adalah kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan merupakan kebalikan dari sin, sekan adalah kebalikan dari cos, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Kosekan alfa sama dengan 1/sin alfa. Sehingga dari rumus sin alfa yaitu sisi di depan sudut dibagi sisi miring, pada kosekan alfa rumusnya menjadi sisi miring dibagi dengan sisi di depan sudut atau mi D. Sekan alfa merupakan kebalikan dari cos alfa. Rumusnya adalah 1/cos alfa. Sehingga dari rumus cos alfa yaitu sisi di samping sudut dibagi sisi miring, pada sekan alfa menjadi sisi miring dibagi sisi di samping sudut atau misa. Sedangkan kotangen alfa merupakan kebalikan dari tangen alfa. Nah, jadi rumus tangen alfa yaitu sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut, pada kotangen alfa menjadi sisi di samping sudut dibagi dengan sisi di depan sudut atau sade. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan berikut. Ketika yang ditanyakan sin, cos, tangen, kosekan, sekan maupun kotangen dari sudut A, berarti sisi di depan sudut A adalah BC. Sisi di samping sudut A adalah AB dan sisi miring adalah AC. Sedangkan ketika yang ditanyakan perbandingan trigonometri dari sudut C, maka sisi di depan sudut C adalah AB. Sisi di samping sudut C adalah BC dan sisi miringnya AC. Tabel berikut adalah tabel sudut istimewa. Jadi kalian bisa perhatikan di samping kanan tabel ada segitiga siku-siku dengan berbagai derajat sudut lancipnya. Nah, kalian perhatikan di situ jika yang ditanyakan perbandingan trigonometri dengan sudut 30 derajat, maka sisi di depan sudutnya adalah 1, sisi di samping sudutnya akar 3, dan sisi miringnya 2. Demikian juga jika yang ditanyakan perbandingan trigonometri dengan sudut lain, maka kalian perhatikan letak sudut dan letak sisi-sisinya yang berada di depan, di samping, dan sisi miring. Dari situ silakan kalian lengkapi tabel tersebut
dengan rumus perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari. Selanjutnya adalah masalah kontekstual berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Seorang anak dengan tinggi badan 150 cm berdiri sejauh 50 meter di depan sebuah gedung. Dia melihat ke atap gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Yang ditanyakan berapa tinggi gedungnya. Jika digambarkan, maka ilustrasi segitiga siku-sikunya adalah seperti pada gambar di bawah. Jadi sudut elevasi adalah sudut pandang ketika seseorang melihat ke suatu objek. Tinggi yang dihasilkan oleh pandangan ke suatu objek itu kita tuliskan dengan X. Jadi dari setinggi mata sampai ke ujung gedung. Sedangkan sudut elevasinya 60 derajat sudut pandang, kemudian jarak pengamat ke gedung adalah 50 meter, sedangkan tinggi pengamat 1,5 meter. Karena kita akan menghitung X atau sisi di depan sudut, sedangkan sisi di samping sudut sudah diketahui yaitu 50 meter, maka kita gunakan tangan. Dengan rumus sisi di depan sudut dibagi sisi di samping sudut atau desa. Nilai tangan 60 derajat adalah akar 3. Sehingga akar 3 sama dengan X per 50. Karena sisi di depan sudutnya X, sisi di samping sudutnya 50. Kemudian 50 pindah ruas karena bagi pindahnya menjadi kali. Sehingga didapat X-nya adalah 50 akar 3. Sedangkan tinggi gedungnya adalah X ditambah dengan tinggi pengamat atau 50 akar 3 ditambah 1,5 meter. Jadi untuk tinggi badan pengamat dari 150 cm disamakan dengan jaraknya, satuannya adalah meter. Sehingga tinggi gedungnya yaitu 50 kali akar 3 itu kira-kira 1,73 ditambah dengan 1,5. Maka tinggi gedungnya adalah 86,5 hasil dari perkalian 50 kali 1,73 ditambah 1,5 menghasilkan tinggi gedung yaitu 88 meter.